Saya melihat ini suatu hal yang tidak fair. Kita yang punya virus, kita yang sakit, kemudian mereka mengambil dari WHO, katanya seizin WHO, dan mereka memproduksi sendiri. Kalau dengan Baxter, kita sudah kerjasama dari awal dan kita sedang mengurus IPR. Sebelum lanjut, tolong jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya kakak dan abang semua. Serta share kepada rekan-rekan yang lain. Apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Ibu Siti Fadilah Supari adalah mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 2004 hingga tahun 2009. Saat ini mulai ramai diperbincangkan kembali setelah sempat diwawancarai oleh Om Deddy Corbuzier. Tepatnya, wawancara dilakukan pada 20 Mei tahun 2020 di ruang perawatan RSPAD saat beliau dirawat akibat penyakit asmanya yang kambuh. Beliau berbicara mengenai kiprahnya sebagai Menteri Kesehatan yang pernah melawan flu burung, memberikan masukan mengenai penyelesaian pandemi corona, hingga menyinggung soal Bill Gates dan vaksinnya. Untuk lebih lengkap bisa dilihat di channel Om Deddy Corbuzier langsung ya sahabat. Link saya taruh di deskripsi. Ibu Siti Fadilah Supari membuat Indonesia menjadi sorotan internasional setelah menggalang dukungan negara-negara lain untuk menggugat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait penanganan wabah flu burung H5N1 pada tahun 2005. Ibu Siti melawan dengan tidak mengirimkan spesimen virus yang diminta WHO. Dia tidak terima penanganan wabah harus mengikuti standar Global Influenza Surveillance Network atau GSIN karena tidak transparan dan beresiko dijadikan sebagai komoditas monopoli perdagangan vaksin. Upaya Ibu Siti membongkar dugaan konspirasi bisnis kesehatan dunia telah dituangkannya ke dalam buku Saatnya Dunia Berubah pada tahun 2008. Disertai pemaparan literasi dan bukti-bukti data sepanjang dia jatuh bangun menuntaskan wabah flu burung di Indonesia. Buku tersebut berujung kontroversi. Salinan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bahkan sempat dikabarkan ada yang menarik dari peredaran. Terlepas dari polemik yang terjadi, Ibu Siti mendapat pengakuan dari dunia. Majalah The Economist di London misalnya menempatkan Ibu Siti sebagai tokoh yang memulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak penyakit pandemi. Menteri Kesehatan Indonesia itu telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus flu burung, yakni transparansi, tulis The Economist 10 Agustus tahun 2006 yang lalu. Selepas masa jabatan sebagai Menteri Kesehatan, Ibu Siti dijerat kasus KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian yang sempat ia pimpin. Beliau ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2014. Ibu Siti baru masuk persidangan tahun 2017 dan dijatuhi vonis 4 tahun penjara pada tahun yang sama. Belakangan, publik menggulirkan petisi agar Presiden Joko Widodo segera membebaskan Ibu Siti Fadilah karena sosoknya dibutuhkan negara dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 yang telah melumpuhkan dunia. Kejanggalan sempat terjadi dalam upaya penggalangan petisi tersebut pada hari Kamis 16 April 2020. Diberitakan tercatat sudah mendapat 42.000 tanda tangan dari para warganet dan terus bergerak menuju angka 50.000. Namun pada hari Sabtu 18 April tahun 2020, tanda tangan di petisi tersebut tiba-tiba turun drastis menjadi 15 ribuan. Ibu Siti yang kini masih mendekam di rutan Pondok Bambu mewanti-wanti pemerintah agar tidak terbelenggu dengan tekanan dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dia berharap pemerintah bisa lebih tangguh serta mandiri dalam menuntaskan wabah COVID-19 dan dia pun yakin negara bisa menghadapinya.
Dirujuk dari keterangan Ibu Siti Fadilah kepada wartawan CNN, dugaan beliau bahwa pandemik akan terjadi setelah pandemik avian flu atau flu burung H5N1. Karena dalam pandemik flu burung beliau berhasil menyimpulkan berdasarkan data-data yang valid bahwa ada konspirasi di balik pandemik flu burung. Konspirasi utama adalah WHO dan konspirator lain, juga pihak-pihak industri farmasi yang akan menangguk keuntungan besar dari terjadinya pandemik. Selama dua faktor itu masih merajai, maka pandemik akan tetap terjadi. Politik kesehatan sangatlah berbeda. Dulu, WHA atau World Health Assembly sangat berperan dalam keputusan WHO. Sekarang banyak organisasi kesehatan dunia yang lebih dominan. Dan tak pelak lagi, organisasi-organisasi itu pasti memerlukan dana yang tidak tahu dari mana asalnya. Dan ternyata organisasi-organisasi tersebut tidak ada gunanya ketika terjadi pandemi seperti ini. Dulu, WHO harus konsisten dengan aturan yang ada di IHR atau Regulasi Kesehatan Dunia tahun 2005 yang bisa protes apabila hal itu dilanggar. Sekarang IHR itu diubah tidak seperti dulu, sehingga penetapan pandemik tidak transparan. Kalau virus tidak segera ditransparansikan, maka bahayanya ya seperti sekarang. Penularan tidak bisa dideskripsikan dengan tepat sehingga sangat menakutkan. Apalagi WHO menetapkan sebagai pandemik, maka terjadilah hal-hal yang menakutkan di dunia. Menurut Ibu Siti Fadilah, WHO gagap tidak mampu menghadapi pandemik COVID-19 ini. Demikianlah pembahasan kita mengenai Ibu Siti Fadilah Supari. Dapat kita katakan beliau adalah salah satu pejuang dalam hal kesehatan yang berani menegakkan dan menyatakan kebenaran melawan organisasi terbesar dunia. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga dapat terus berjuang dan menginspirasi generasi muda yang berani menegakkan dan menyatakan kebenaran seperti beliau. Seperti biasa, mohon koreksinya ya sahabat apabila ada hal yang salah dalam saya menyampaikan, dan mohon masukannya sebagai dukungan. Terima kasih.